Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Yang kami muliakan, yang kami banggakan, teramat kami cintai, orang tua guru kita semua, Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya, beserta Nyai, beserta keluarga di tempat yang mulia ini, yang saya hormati, yang mewakili Bupati Cirebon, yang saya banggakan tadi Pak Kiai Haji Muhammad Zaini selaku Ketua Panitia yang menyelenggarakan acara yang mulia ini. Juga yang saya banggakan Pak Kiai Haji Asif Kolbihi, betulan dulu Allah takdirkan sebagai Bupati Pekalongan, sekarang Allah takdirkan mensejahterakan umat melalui koperasi konsumen umat Rejaning Karyo. Tepuk tangan untuk beliau. Yang saya hormati, saya muliakan para alim ulama, para masyayikh, para habaib. Maka punten ini posisinya, dan tentunya para jamaah di wilayah Cirebon yang kami banggakan. Puji syukur harus selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tempat saya di sini, saya lihat banyak nikmat Allah hadir. Satu, nikmat umur, betul? Mari gunakan umur kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi gubernur, saya niatnya ibadah. Jadi apapun niatnya ibadah. Jadi ketua RT, jadi pimpinan koperasi, apapun. Karena seburuk-buruknya hidup, hidup tanpa tujuan. Maka tujuan kita apapun, niatkan ibadah. Yang kedua, nikmat kesehatan. Alhamdulillah bisa melihat Pak Gubernur mungkin ya. Karena mata Allah berikan kejernihan melihat. Masih bisa mendengar, sehat kan? Tetaroreknya aman. Jadi kita syukuri. Ketiganya, syukuri nikmat iman Islam. Dari miliaran manusia di dunia ini, tidak semua mendapat hidayah sebagai umat Islam. Karena umat Islam itu umat terbaik dari seluruh umat manusia. Kuntum khairu ummah, menurut Qur'annya begitu. Jadi kita harus bangga ya, menjadi umat Islam. Kita syukuri juga nikmat jabatan. Saya jabatannya hanya sementara, Ibu, itu hakikatnya. Ada awal, ada akhir, ada pelantikan gubernur, ada pemberhentian gubernur. Ya. Kebetulan Allah yang menakdirkan saya menang pilgub, kira-kira begitu. Tapi sifatnya sementara. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha. Jadi Allah takdirkan. Tapi Allah juga akan cabut pada yang Allah kehendaki. Ya. Dan nikmat-nikmat lainnya.
Ada nikmat berkeluarga. Kalau dari wajahnya saya lihat belum berkeluarga. Ini golongan berkeluarga sebelah sini. Barusan ada bisik-bisik dari panitia, saya tolong bacakan katanya. Kepada pemilik mobil D1717RK, ditunggu bojone segera. Nah, rindu katanya di rumah. Di mana-mana selalu ada pengumuman mobil salah parkir, kira begitu. Ya. Yang penting jangan salah pulang ke rumah, betul? Ya. Terutama bapak-bapak nih. Nama lengkap saya Muhammad Ridwan Kamil, kira-kira begitu. Itu doa dari orang tua. Ya. Ridwan itu diridhoi, insya Allah. Kamil itu katanya apa? Kasep. Penyempurna atau kesempurnaan, yang tentunya milik Allah ya. Jadi berat namanya juga ya. Nah, tadi ditanya oleh Pak Kiai Asif, didoakan cita-citanya terkabul. Cita-cita saya hanya satu, anfa'uhum linnas, bermanfaat untuk masyarakat. Itu dimanapun panggung kehidupan, tugas kita adalah khairunas anfa'uhum linnas. Itu prinsip saya. Jadi Pak Gubernur Jawa Barat, dasar memimpin dalam keislamannya 3 tadi. Meniatkan kepemimpinannya ibadah, 2 tahu diri karena kesementaraan, penglalawora kalau orang Sunda bilang. Ketiganya, buat apa jadi pemimpin kalau tidak bermanfaat. Dan saya paham, makanya Jawa Barat itu, Habib, nama slogannya juara lahir batin. Itu sebenarnya terjemahan dari baldatun toibatun warabun ghafur. Saya bahasakan menjadi juara lahir batin. Itu kalimat hati-hati Ibu. Kalau diucapkan pelan jadi doa, kalau diucapkan keras jadi penyemangat. Makanya minggu lalu doa Jabar juara ini terkabul. Jawa Barat menjadi juara umum di PON Papua. Alhamdulillah. 133 emas, 133 emas, 105 perak, 118 perunggu. Jadi orang Jawa Barat itu baragel, karasep, garelis, kreatif, seperti UMKM-nya, barangnya luar biasa, pekerja keras, religius seperti kita yang sedang hadir di sini, dan senang olahraga, betul? Dari anak kecil sampai ibu-ibu senang main voli, main olahraga, sampai yang berprestasi. Dan Allah kabulkan Bu, minggu lalu kita juara se-Indonesia Raya. Alhamdulillah. Tadi malam saya baru dapat berita juga, Jawa Barat juara lagi Pekan Olahraga Nasional, olahraga tradisional, yaitu seperti memanah, ketepel, egrang, sumpit, ya, ngarendos, dan lain sebagainya. Ternyata olahraga tradisional maupun olahraga yang sifatnya olimpiade, orang Jawa Barat ternyata juara. Ngarendos bahasa Indonesianya apa ya? Kalau bahasa Jawanya apa? Ulak. Karena Cirebon ini perbatasan, ya, setengah bahasa Sunda, setengahnya bahasa Jawa. Ya. Yang saya hormati ada sahabat kami semua, tepuk tangan untuk Pak Hercules. Beliau sangat mencintai Jawa Barat, ya, khususnya di Pantura, ya, di Indramayu, di Cirebon. Juga Pak Alex saya lihat, dari tepuk tangan untuk Pemuda Batak Bersatu. Inilah hakikat keindonesiaan. Indonesia tidak lahir dari keseragaman. Indonesia lahir dari keberagaman. Seperti warna hijabnya ibu-ibu, kan warna-warni, betul? Ya. Ada yang hitam, ada yang memilih hijau, ada yang memilih merah, ada yang memilih kuning. Semua dipersilahkan sesuai kesukaannya. Tapi ada yang menyatukan kita, betul? Kecintaan. Karena hari ini kita adalah acara penutupan, ya, Haul Al-Kutub Al-Habib Toha bin Hasan bin Yahya yang ke-179.
Beliau adalah ulama besar yang harus kita teladani, khususnya dalam membela bangsa ini dari penjajahan. Makanya ulama-ulama dulu menegaskan hubul waton minal iman, kira-kira begitu. Bapak Ibu, saya tidak jauh-jauh dari pesantren. Maka waktu maju pemilihan gubernur Habib, salah satu janji saya adalah Jawa Barat harus menjadi provinsi pertama yang menghadirkan perda pesantren. Alhamdulillah, Allah kabulkan lagi berita baiknya. Jawa Barat berhasil sekarang punya perda pesantren pertama di Indonesia, sehingga kemajuan pesantren, kesejahteraan kiai, kemajuan santri punya dasar hukum yang lebih jelas, ya. Karena saya pun mengurusi 8 pesantren warisan dari kakek saya, Al-Maghfurah Kiai Haji Muhyiddin. Beliau sama seperti ulama-ulama NU Nusantara, itu adalah panglima perang. Jadi kakek saya panglima Hizbullah di Kabupaten Purwakarta Subang, memimpin santri-santrinya bertempur melawan Belanda, dan Pak D saya, uwa saya syahid sampai hari ini tidak ditemukan jenazahnya karena bertempur di ujung Berung di Bandung. Kakek saya dipenjara Belanda 2 kali. Ya. Kemudian kakek kami disuruh tutup pesantrennya oleh DITII. Kemudian uwa saya yang lain Habib meninggal oleh gerombolan PKI. Jadi keluarga Pak Ridwan Kamil sudah berkorban nyawa, berkorban yang namanya kemerdekaan demi tegaknya NKRI Pancasila. Maka cucunya yang sekarang jadi gubernur pasti sesuai nasihat Habib Lutfi juga akan menjaga Jawa Barat dari ideologi-ideologi yang membahayakan. Tetap dengan kepancasilaan, tetap dengan kebinekaan. Kita harus syukuri, Bu, ya. Saya datang ke sebuah negara di Maroko. Di sana khotbah Jumatnya cuma 1. Harus membacakan khotbah Jumat yang dicetak oleh Kementerian Agama. Coba. Dari ribuan masjid, ceramahnya hanya 1. Di Indonesia mah bebas. 1000 masjid, 1000 khutbah Jumatnya. Jadi sebenarnya kita ini sangat luar biasa mendapatkan kebebasan. Ya. Makanya tadi Jabar juara PON, ya. Penduduknya paling banyak 50 juta karena hobinya bikin anak, ya. Mau haredang, mau tiris, entah kenapa. Sampai Habib 2 bulan lalu saya bikin rekor muri memasang alat KB ke 50.000 ibu-ibu dalam sehari. Karena kehamilan selama COVID naik. Ke ayah pada melang. Mau ditinggali bojonade. Sikatnya sekalian. Jadi saya bingung juga, kenapa selama COVID kehamilan naik, ternyata itu. Ya, nggak kemana-mana, sering bertemu. Witing Tresno Jalaran, Soko Kuliah. Tapi perceraian juga naik, saya juga bingung. Ada apa? Ternyata karena suami sering di rumah, WA suami sering ketahuan. Nah, jadi makanya suami itu triknya sederhana, Ibu, ya. Kalau menyembunyikan kecengannya pasti pakai nama palsu. Karena ada pernah kejadian begini katanya. Seorang suami, Bu, di Bandung. Mama, di mana kotak gula? Saya mau bikin kopi. Mamahnya bilang, itu ada di lemari di atas dapur. Suaminya ke dapur. Pas dibuka lemarinya nggak ada toples tulisan gula, semua tulisannya garam. Mama, mana yang gula? Itu yang ada tulisan garam. Kenapa harus ditulis garam? Supaya ngebohongin semut gitu. Kenapa semut harus dibohongin? Ya. Kenapa semut harus dibohongin? Kan nyontok kamu, Cina. Di HP-nya ya tulisan Jajang tukang las keliling.
padahal aslinya Vina Aprilianti. Itulah kenapa perceraian naik selama COVID, karena HP suami banyak disita istri. Jadi kita syukuri tadi ya nikmatnya. Tanah Jawa Barat, Habib, menurut penelitian ahli tanah dunia adalah 10 besar tersubur di dunia. Ya. Jadi menanam apa saja di tanah Jawa Barat ini bisa tumbuh. Tuh. Orangnya ramah-ramah, olahraganya juara. Kemarin survei di investasi, saya lapor Habib. Kita selalu sudah 5 tahun juara 1. Ya, kemarin 70 triliun hadir dalam 1 semester, membawa 60.000 lowongan pekerjaan. Nah, ternyata kenapa orang senang datang membawa investasi ke Jawa Barat? Surveinya mengatakan karena orang Jawa Barat adalah masyarakat yang kerjanya paling produktif se-Indonesia. Tepuk tangan untuk kita. Jadi itulah kira-kira rasa syukur saya memimpin tadi tanah Jawa Barat yang kondusif, ya, memimpin Jawa Barat yang religius, tapi juga berprestasi, disukai orang, ya. Makanya fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Wahai warga Jawa Barat, warga Cirebon, nikmat Allah mana lagi yang mau kamu dustakan? Segala ada di tanah ini, kira-kira begitu. Dan saya sebagai pemimpin tahu diri, kalau mau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, selalu gunakan ilmu para ulama untuk melahirkan adilnya para pemimpin, sehingga lahir pula dermawannya orang-orang kaya dan diijabah doa-doa du'afa. Rumusnya hanya itu, Gubernur Jawa Barat memimpin. Walaupun kami ada kekurangan Bapak Ibu selama COVID, ada yang hilang ratusan ribu di jalanan, Ketua. Ada yang hilang jutaan di restoran, ada yang hilang miliaran di perusahaan-perusahaan, dan ada yang hilang 5 triliunan pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Jadi kami mohon maaf kalau ada program-program yang terkendala. Tapi khusus untuk perbaikan akses ke makam-makam waliullah saya prioritaskan. Karena Habib Lutfi mengajarkan hari ini datang karena ada masa lalu dan masa depan akan hadir karena hari ini. Jadi kami sudah membantu sekitar 300 juta rupiah untuk perbaikan akses ke makam ini. Insya Allah akan ditambahi seiring dengan hadirnya kemajuan. Nah, saya punya bank namanya Bank BJB, kira-kira begitu. Oleh karena itu, ibu-ibu semua, kalau ada pilihan ya, dari semua warna-warna hijab kan milih ya. Sama juga kalau ada warna-warna bank yang menawarkan, coba pilih Bank BJB milik Provinsi Jawa Barat, kira-kira begitu. Kalau banyak pelanggannya kan nanti saya suruh untuk kembalikan lagi CSR-nya ke masyarakat, kira-kira begitu. Nah, terakhir dari saya, ada satu program namanya kredit mesra, Bu. Ya, Masjid Sejahtera, tanpa bunga, tanpa agunan, daripada kepinjol pinjaman online, mendingan ya akses kredit yang saya bikin. Kenapa? Karena wasiat dari Sunan Gunung Jati, titik tajuk lan fakir miskin saya praktekkan. Jadi kredit mesra itu Habib cukup jadi jamaah masjid yang terdaftar, dapat surat dari DKM bahwa Anda jamaah yang rajin wudhu, rajin sholat, pulang-pulang dapat pinjaman tanpa bunga, tanpa agunan. Sudah 20.000 jamaah di seluruh masjid melakukan. Jadi ibu-ibu ingat ya, kalau mau ada pinjaman kepepet, daripada ke rentenir, daripada pinjaman online, mending ingat program Gubernur Jawa Barat, kredit mesra Masjid Sejahtera, cukup datang ke masjid, jadi jamaah, pulang-pulang dapat pertolongan. Saya kira itu sedikit rasa bangga, rasa haru saya diberi kesempatan oleh semuanya, ya, dan oleh Habib Lutfi untuk menyampaikan rasa syukur atas segala nikmat Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan.
ada doa yang cepat diijabah, adalah salah satunya doa musafir dan pemimpin adil. Saya sedang jadi musafir dan insya Allah pemimpin adil. Saya doakan semua yang di sini panjang umur, ya, selalu diberikan kemuliaan, keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilindungi dari mara bahaya, dari bencana, dan dikabulkan segenap cita-citanya, dan kita wujudkan masyarakat Jabar Juara yang baldatun toibatun warobun ghafur. Saya tutup dengan pantun. Kalau dikalimatkan bilang cakep. Mangan rebon bareng Roma Irama, awan-awan nginunge es marjan. Ini Cirebon genahe para ulama, sing pantes didadiaken suri toladan. Sekarang pantunnya dari Priangan, dari Bandung. Ada Elvi Sukaisi dan Aura Kasih di alun-alun. Terima kasih, hatur nuhun. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.